perjuangan kita ini juga merupakan salah satu perjuangan bagaimana kita lebih menjadikan negara kesatuan ini menjadi lebih kuat. Kerabat Andalas TV, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang politisi Sumatera Barat dari Partai Bulan Bintang. Mungkin kerabat pernah mendengar Partai PBB ya, PBB yang saat ini dikomandoi atau diketuai oleh Bang Zaldi Heriwan. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana Andalas TV? Kami juga sehat lah di sini. Selamat datang lah di Andalas TV, Bang. Jarang-jarang Abang di sini kan. Mudah-mudahan habis ini pertama kali ya? Ini pertama kali. Pertama kali. Saya ini kan partai politik. Tahun politik kan masih jauh ya, Bang, 2024 masih jauh. Tapi bagi saya tertarik juga dengan PBB ini. Kenapa tertarik? PBB ini kan unik, Bang. Setiap pemilu lewat peserta jadi pemilunya lewat MK terus ya, lewat MK ya Pak. Iya. Itu jadi unik bagi saya, terutama di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tahun 2004 itu sudah punya kursi ya. Kursi 2009 masih ya. 2009 masih. 2010? 2009 ya, 2014 ya. 14 habis. Masih 2014 masih satu. Masih ada satu ya. 2019 baru habis. Baru habis ya. Tapi menariknya PBB ini kan selalu dikenal dengan partai yang berkomitmen. Kalau saya melihatnya komitmen itu bendera kesejahteraan bagi saya kan. Berbeda dengan partai-partai lain kan. Akibatnya partai kurang berjalan dengan baik gitu kan secara organisasi. Bang, kalau Abang kan baru jadi ketua partai itu sejak tahun berapa? Saya periode 2019-2024. Oh, baru ya. Baru ya. Berarti ini visi dan misinya masih baru akan dijalankan ya. Jadi yang akan dijalankan. karena posisinya udah zero ya untuk Sumatera Barat. Iya. Tekadnya akan beda karena tekad kita itu bangkit. Bangkit tekadnya ya. Cara bangkitnya? Jadi kita coba masih tetap di komitmen bahwa berpolitik dengan santun, memperjuangkan kebenaran itu dengan cara-cara yang benar. Berarti komitmen yang kita pegang sampai hari ini di beberapa pemilu terakhir, informasi komitmen ini justru ditangkap publik justru sebaliknya. Jadi komitmen secara internal yang dipahami, yang dipegang oleh kader-kader partai selama ini tidak terkomunikasikan dengan baik terhadap masyarakat. Bahkan terakhir ada isu yang lewat menjadikan seolah-olah PBB ini partai yang tidak berkomitmen. Isunya yang terakhir yang beredar itu komitmen itu sekarang harus kita komunikasikan dengan baik. Jadi starting pointnya di sini memang komunikasi politik. Komunikasi politik yang harus diperbaiki oleh PBB. Tentu komunikasi politik itu dibutuhkan oleh kader-kadernya juga. Ya.
Jadi di tahap awal ini kita akan lebih internal gerakannya, sehingga memang nanti pemahaman kader itu satu, dan dengan pola juga tidak berbeda di lapangan, sehingga memang terakhir publik tidak bisa menyalahartikan lagi komitmen yang jadi selama ini semakin hari komitmen kader partai ini seolah-olah di tengah-tengah publik itu menjadi eksklusif. Yang didengar ya. Didengar, walaupun justru ada kelompok kelompok politik yang eksklusif justru bisa eksis di tengah masyarakat karena mereka mengkomunikasikan politiknya seperti apa yang mereka memang campaign. Mereka konsen dengan campaign terhadap satu persoalan politik. Artinya ketika partai itu konsen terhadap sebuah isu, dia akan lebih dilihat. Kayaknya gitu, seperti itu. PBB itu tentu harus memberi peran seperti itu pula. PBB tidak harus seperti itu. Tidak harus fokus dengan kampanyenya, tetap fokus dengan niat baiknya, dengan nilai-nilai kebaikannya, tapi mengkomunikasikan dengan cara yang baik juga masyarakat, sehingga nilai perjuangan kita itu dipahami oleh masyarakat. Seperti contoh, ketika PBB mengambil konsen memperjuangkan syariat Islam di Persada ini, terakhir seolah dipahami oleh orang, mereka berjuang tidak lagi untuk Indonesia. Iya. Nah, itu yang perlu diberi pemahaman, dan kader harus memahami itu sebelum kita mengkampanyekan ini kepada masyarakat, bahwa syariat Islam itu jangankan Indonesia, Belanda pun sudah menjadikan hukum Islam itu sebagai pedoman. Dia membuat undang-undang penjajahan Belanda. Jadi kenapa? Karena hukum Islam ini merupakan sebuah nilai-nilai hukum yang beredar, yang sudah diakui oleh masyarakat, berada di tengah masyarakat. Nah, dia bisa menjadi salah satu sumber hukum dalam pembuatan hukum. Jadi secara formal atau tidak, perjuangan ini sebetulnya sudah sesuatu yang sudah berjalan sebetulnya. Nah, cuman kita mau mengoptimalkan kan itu sebetulnya. Tapi isu yang beredar terakhir seolah perjuangan itu adalah perjuangan merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Kebinekaan. Jadi seolah memang itu perjuangan itu perjuangan yang tidak sejalan dengan perjuangan bangsa. Ya, karena isunya ketika jadi itu yang perlu jadi persoalannya kenapa perjuangan dan komitmen kebaikan negara ini justru dikalahkan oleh isu-isu politik praktis jangka pendek yang jadi sebetulnya untuk itu kita melihat bahwa tidak baik juga untuk bangsa ini ketika kita hanya Bang, sebelumnya memang keinginan PBB itu memang untuk menjalankan syariat Islam. Ya, jadi salah satu perjuangan PBB itu adalah memang bagaimana umat Islam di Indonesia ini lebih diatur oleh aturan-aturan Islam, sehingga ketika mereka menjalani hukum di negara kesatuan ini, mereka juga diikat oleh nilai-nilai transenden yang mereka yakini. Jadi nilai keadilan itu tidak bisa berhenti sampai di tingkat manusia, kan? Nah, jadi ketika nilai keadilan itu sudah menyentuh
pada keyakinan, maka tidak juga harus menyentuh nilai keyakinan tentang ketuhanan dari orang itu sendiri. Nah, bicara hukum ya bicara keadilan. Nah, tapi kondisi itu mungkin bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang mungkin tidak tenang. nah, jadi itu tantangan sebetulnya. Bagaimana kita bisa memberi pemahaman yang baik ketika ada orang yang namanya orang yang tidak suka itu. Di zaman Nabi juga sudah ada Abu Jahal kan. Tidak harus berhenti kebaikan ini diperjuangkan karena kita menganggap lawan-lawannya lebih punya strategi di waktu beberapa. Kami yakin bahwa nilai ini adalah nilai yang kita perjuangkan, nilai benar, dan insyaallah kita akan mencari cara yang benar juga untuk menjalankannya sehingga memang dipahami tidak salah oleh masyarakat. Tapi itu apakah masih menjadi jualan bagi tahun 2024? Nah, sampai kapan itu akan tetap menjadi jualan, walaupun sebetulnya secara jangka pendek juga ada juga beberapa hal berbangsa yang juga harus ikut kita pikirkan gitu. Perjuangan kita ini juga merupakan salah satu perjuangan bagaimana kita lebih menjadikan negara kesatuan ini menjadi lebih kuat secara nilai-nilai. Jadi kebinekaan itu memang kita masukkan pada skopnya. Jadi bahwa dengan memperlakukan saat ini kan kita sebetulnya sudah memperlakukan syariat Islam, tapi kan ketika dia menjadi aturan negara, dia tidak lagi menjadi syariat Islam, dia sudah menjadi aturan. Jadi sekarang kan beberapa sektor kayak perbankan sudah mulai syariah itu kan? Sudah ada perbankan sudah mulai syariah. Diawali undang-undang perkawinan 74 itu kan diadopt dari ini. Dan berlaku juga untuk umat Islam yang perjuangan itu sebetulnya sudah ada contohnya, sudah ada yang dilakukan, dan itu tanpa mengganggu kebinekaan dan keindonesiaan. Tanpa mengganggu ya? Tanpa mengganggu. Justru memperkuat ya? Justru memperkuat. Bang, ini kan kalau contoh ini contoh satu. Sekarang kita berperang melawan korupsi. Ketika yang kita tonjolkan itu adalah hukuman negara, nilai jerahnya, jadi memang harus dimasukkan ke dalam tataran haramnya. Ada ponis haramnya. Ada analisa haramnya. Tapi semua orang kan sudah tahu itu haram, maksudnya korupsi itu. Kemudian ada analisa, ada efek jera yang diajukan oleh hukum itu terhadap beberapa kejahatan istimewa juga harus dipertimbangkan juga di hukum nasional. Untuk umat Islam kita lakukan itu. Itu kan secara nasional, Bang. Nih di Sumbar, kita kembali ke Sumbar. Ya. Nah, saat ini PBB di Sumbar berapa kursi? Untuk provinsi kan enggak, kabupaten kota berapa? Kabupaten kota kita 14 sekarang. 14 ya. Dari awal ada 35, terus 2019 naik dari 52, kemudian turun lagi jadi 36, sekarang tinggal 14. Turun terus ya? Terus. Tiga pemilu terakhir turun. Ya. Untuk memperbaikinya itu selain komunikasi itu, Bang, program apa yang ditawarkan oleh PBB untuk masyarakat Sumatera Barat lah? Pertama, persoalan administratif. Jumlah kursi Dewan DPRD tingkat 2 dan DPRD tingkat 1 adalah kualitas caleg.
2 pemilu terakhir ini kami habis karena caleg kami sudah dipakai duluan oleh partai lain dan kami terlambat ikut pemilu. Itu realita yang harus kami ini. Jadi tidak Sampai hari ini partai Bulan Bintang ini partai perkaderan. Rencananya apa, Bang? Tadi kata Abang tadi mau bangkit kan. Tapi bagaimana cara bangkitnya? Yang jelas hari ini kami berada pada taraf memperkuat internal, komitmen dan tekad itu harus sama di antara kader yang ada, kemudian memang memperluas jangkauan kaderisasi. Baru setelah itu kita di tahap kedua itu sosialisasi dan branding politik. Dan itu tengah berjalan? Tahap-tahapnya lagi sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya. Tapi yang muda bagaimana? Hari ini kita memang harus masuk ke ini karena muda itu menjadi mayoritas hari karena ini. Trennya kan milenial gitu kan. Tidak hanya trennya sebetulnya, memang dunia ini semakin muda juga. Dunia ini semakin muda. Harus diurus oleh orang-orang muda dan melibatkan banyak orang muda. Jadi, tidak kalau memang wadah publik, enggak, harus mencerminkan kondisi publik. Kalau publiknya muda, emang wadahnya harus diisi orang-orang muda. Ya. Anak-anak muda yang tentunya masih dalam identitas yang sama. Yang kita memang berharap memperbaiki kekisruhan yang ada ini adalah idealisme. Idealisme itu lebih banyak berada di kaum muda tentunya. Terpaan dunia ini membuat idealisme ini bergerak menjadi pragmatis, kemudian menjadi sampai oportunis kan. Makanya banyak juga aktivis yang masuk ya. Nggak tahan kan? Nggak tahan ya. Ada orang ketika kita cari, Soekarno kan bilang, berikan kepada saya 10 orang muda idealis, saya akan pindahkan sebuah gunung. Kita cari 100 muda idealis, nanti ketemu yang mau untuk berjuang itu paling 10%. Kalau 100 berarti 10 orang. 10 orang ya. Dari 10 orang ini separuhnya 50%-nya tidak tahan godaan. Tergoda terus ya. Tergoda. Terus yang 50% lagi tidak tahan ancaman. Tinggal 50%. Jadi tinggal 2 atau 3 orang kan. 2-3 orang ini kalau di parlemen kan suara terbanyak. Iya. Dari 100 orang tinggal berapa? Kacaunya di situ. Ya? Kacaunya di situ, memang harus. Tapi kalaupun ada misalnya perjuangan di partai lain ada juga yang idealis banget. Nah, maksudnya kalau persentase itu berada di setiap partai, berarti mencari orang baik itu kan memang harus sulit. Tapi kita nggak boleh pesimis. Jadi kalau kita bisa ambil yang 3 orang tadi itu memang orang kuat, kita akan buktikan kata-kata Soekarno cukup untuk 100 orang itu cukup 10 orang. 10 orang saja, tapi dia memang idealis, kuat dan tahan. Jadi tahan godaan, kuat terhadap tantangan.